Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Afifi dengan NIM 2302114685. Pada kesempatan kali ini saya akan men-storytellingkan mengenai kisah bisnis Gojek. Pada tahun 2010, di tengah padatnya jalanan Jakarta, muncul sebuah ide sederhana namun revolusioner. Bagaimana jika ojek bisa dipesan lewat telepon dari sebuah call center kecil dengan hanya 20 pengemudi? Gojek lahir dengan visi besar, bukan sekedar menyediakan transportasi, tetapi menghubungkan energi kota dengan teknologi. Saat itu, tantangan terbesarnya bukan dari teknologi, melainkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat masih bisa terbiasa menyetop ojek di pangkalan, menawar harga, dan merasa aman jika melihat pengemudinya langsung. Gojek harus menjawab pertanyaan besar. Bagaimana meyakinkan orang untuk mempercayai sistem baru sepenuhnya dan bergantung pada telepon? Langkah pertama Gojek adalah mengubah cara mereka berkomunikasi. Tentang harga. Di dunia yang penuh ketidakpastian, tarif Gojek datang dengan pesan sederhana. Anda tahu berapa yang Anda bayar sebelum Anda naik. Dengan sistem harga yang transparan, rasa curiga berubah jadi rasa aman. Dari transparansi, lahirlah kepercayaan fondasi utama yang membuat masyarakat mulai berani mencoba sesuatu yang baru. Namun, kepercayaan tidak cukup tanpa rasa aman. Karena itu, Gojek memperkenalkan fitur pelacakan perjalanan dan identitas pengemudi yang jelas. Pengguna bisa mengetahui siapa yang menjemput mereka dan keluarga bisa memantau perjalanan secara langsung. Komunikasi ini tidak hanya menjual fitur, tetapi menyampaikan pesan perlindungan. Kami peduli pada keselamatan Anda. Fitur ini menjadi kunci penting yang membuat pengguna perempuan dan keluarga merasa nyaman menggunakan layanan Gojek. Setelah berhasil membangun kepercayaan, Gojek mulai memperluas pesan komunikasinya mereka. Mereka tidak lagi hanya bicara tentang transportasi, tetapi tentang solusi kehidupan. Dari sinilah lahir GoFood, GoSend, dan GoPay. Gojek tidak lagi berkata, "Kami mengantar Anda," tetapi "Kami mengantar segalanya." Komunikasi yang awalnya fokus pada layanan tunggal, kini berubah menjadi komunikasi sistem digital yang menawarkan kemudahan dari perjalanan, pengiriman, hingga pembayaran. Tantangan komunikasi terbesar justru datang saat meluncurkan GoPay. Bagaimana meyakinkan masyarakat Indonesia untuk meninggalkan uang tunai dan beralih kepada dompet digital? Gojek menjawabnya dengan komunikasi yang mengutamakan nilai kemudahan, nilai keamanan, dan nilai keuntungan melalui promosi, cashback, dan reward kepada mereka dan menyampaikan pesan bahwa transaksi digital bukan hanya transaksi praktis, tetapi juga menguntungkan. GoPay akhirnya menjadi simbol perubahan perilaku masyarakat dari cash menjadi cashless. Transformasi ini juga mengangkat jutaan pelaku UMKM. Melalui GoFood, Gojek menyampaikan pesan kuat kepada para pedagang kecil. Kami akan membawa pelanggan ke warung Anda tanpa biaya sewa. Gojek bukan hanya menjadi aplikasi pengantaran makanan, tetapi jembatan komunikasi antara konsumen dan pedagang kecil, dari warung di gang sempit hingga restoran besar. Semua mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh. Inilah komunikasi pemberdayaan yang tidak hanya menjual layanan, tetapi membuka peluang ekonomi. Dalam menghadapi berbagai isu seperti perubahan tarif atau keluhan mitra driver, Gojek selalu memilih komunikasi yang terbuka. Mereka cepat memberikan penjelasan resmi di media sosial dan aplikasi, menjelaskan alasan dibalik setiap keputusan serta langkah kompensasi yang diambil. Sikap ini menciptakan rasa akuntabilitas dan membangun kepercayaan jangka panjang dengan masyarakat. Di media sosial, Gojek juga tampil dengan gaya komunikasi yang humanis dan dekat. Mereka tidak berbicara sebagai perusahaan besar, tetapi sebagai teman yang mengerti keseharian pengguna. Lewat humor dan bahasa yang ringan, konten yang relevan, Gojek berhasil membangun kedekatan emosional bahkan ketika menerima kritik. Mereka tidak defensif, justru menjadikannya masukan. Respon yang cepat terhadap keluhan dan penilaian pelanggan menunjukkan bahwa Gojek benar-benar mendengarkan. Ketika akhirnya Gojek berekspansi ke luar negeri,
Pesan komunikasinya pun ikut berevolusi. Kini mereka tidak lagi hanya dikenal sebagai layanan ride hailing asal Indonesia, tetapi sebagai solusi teknologi Asia Tenggara. Dari transportasi hingga keuangan digital, Gojek menyampaikan visi yang lebih luas, menjadi penggerak transformasi digital di kawasan. Kini Gojek telah mengubah miliaran transaksi dan memberdayakan jutaan pengemudi serta UMKM. Kekuatan utamanya bukan hanya pada teknologi, melainkan pada komunikasi yang konsisten dan berani. Transparansi menjadi mata uang, kreativitas menjadi jembatan, dan humanisasi menjadi napas setiap pesannya. Kisah Gojek bukan sekedar kisah bisnis digital, melainkan kisah bagaimana komunikasi mampu mengubah kebiasaan bangsa. Dari yang tunai menjadi cashless, dari yang offline menjadi online, dan dari ojek pangkalan menjadi super app yang menggerakkan Indonesia. Sekian storytelling mengenai Gojek dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.